Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Dipersilahkan Ibu Else, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, saudara, di kehidupan bangsa Israel pada zaman Yesus itu bait Allah Herodes, dan itu adalah peninggalan yang sekarang bisa kita lihat. Salah satu sisinya adalah tembok ratapan. Itu adalah sisa daripada bait Allah yang dibangun pada zaman Herodes, pada zaman Tuhan Yesus. Di dalam bait Allah itu ada 3 ruangan: halaman, ruangan kudus, dan ruangan maha kudus. Ruangan maha kudus ini spesial, ya, karena di sana ada tabut Tuhan yang ditutupi oleh 2 malaikat kirubium, dan yang bisa masuk di dalam ruangan maha kudus ini hanya imam besar. Dan imam besar pun masuk dalam ruangan maha kudus itu nggak setiap saat. Di hari-hari raya tertentu, salah satunya adalah hari raya Paskah, imam besar membawa darah dan menuangkan darah itu di atas tutupan peti grafirat, ya, sebagai tanda permohonan pengampunan untuk setiap dosanya sendiri ataupun dosa umat. Dan setiap kali para imam besar, beberapa kali dicatat dalam Alkitab, ketika mereka masuk dalam ruangan maha kudus, itu terjadi perkara-perkara yang luar biasa, dan perkara-perkara itu bisa membuat mereka mati atau sakit, sehingga imam besar yang tugas di sana itu diberi tali, ya, karena tidak boleh seorang pun yang boleh masuk di ruangan maha kudus, karena konsekuensinya kalau dia bukan yang ditetapkan oleh Tuhan, dia masuk di situ dia akan mati. Kita ingat ketika Imam Sakaria, ayah daripada Yohanes Pembaptis, ketika masuk di sana dan diberitahu bahwa istrinya akan mengandung, dia tidak percaya, sehingga dia ditampar oleh malaikat, sehingga ketika keluar dari tugas menjalankan keimamatannya sebagai imam besar, Imam Sakaria bisu beberapa waktu lamanya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi ketika Tuhan Yesus disalib dan ketika Tuhan Yesus mengatakan kata yang terakhir, bagian kata yang terakhir, tetelestai, ya, sudah selesai, sudah genap. Lalu kemudian Yesus katakan Eli Eli lama sabatani, kemudian Yesus meninggal. Tetelestai, sudah selesai, sudah genap, dan diteruskan Eli Eli lama sabatani, dan Yesus mati. Maka yang terjadi di dalam bait Allah itu, tirai yang tinggi itu robek, ya, dan itu sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi tanpa perbuatan yang ajaib. Nah, singkat cerita, pada saat kematian Yesus tidak ada sekat lagi antara ruangan kudus dan ruangan maha kudus, dan itu digambarkan bahwa lewat kematian Tuhan Yesus menjadi jalan, menjadi perantara untuk orang percaya boleh kembali kepada Bapa. Saudara, seperti pengalaman daripada John yang telah saya kisahkan tadi di depan, ya, bahwa lewat kematian anaknya maka ada banyak orang yang diselamatkan, dan lewat kematian daripada Yesus ada banyak orang yang hidupnya mendapatkan pengampunan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa pengampunan itu kita perlukan, ya? Dan pengampunan itu hanya bisa terjadi ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengampunan yang diterima di dalam kehidupan daripada orang percaya itu mempunyai dampak yang sangat besar sekali. Yang pertama, sebagai syarat untuk kita memperoleh keselamatan.
Dari beberapa pengalaman ketika saya mendampingi jemaat menghadapi sakaratul maut, ada banyak peristiwa yang terjadi, ya. Dan ada banyak hal-hal sebelum dia mati. Itu peristiwa-peristiwa yang dilihat oleh orang yang akan mati itu ketika dia ngomong, ketika dia cerita, orang lain nggak bisa lihat, tetapi hanya orang mati yang bisa melihat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menit pertama ketika kita menutup mata, ya, ketika kita nanti dipanggil Tuhan, menutup mata di mana roh itu keluar dari tubuh, ingat baik-baik. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka ketika kita menutup mata, maka kita akan melihat Yesus. Ini sebuah keyakinan iman yang sungguh-sungguh kita pegang dengan baik-baik, sehingga para martir tidak pernah takut, seperti halnya yang dilihat oleh Stefanus ketika dia akan mati, dia melihat Yesus di sebelah kanan daripada Allah Bapa. Dan itu juga dikatakan oleh Polikarpus, murid daripada Rasul Yohanes, seorang uskup di Smyrna, ketika dia mati pun dia juga melihat Yesus. Nah, artinya apa? Artinya ketika melihat Yesus, artinya Yesus itu yang akan menuntun di dalam kehidupan kita, yang berasal dari atas, dan ketika dia turun dia juga akan kembali ke atas. Itu adalah Yesus. Ketika Yesus naik ke surga, murid-muridnya bingung, ya. Lalu kemudian malaikat Tuhan, kamu harus segera pergi seperti yang diperintahkan oleh Yesus. Sebagaimana halnya kamu melihat Yesus pergi, demikian juga kamu akan melihat Yesus datang kembali. Itu hal yang pertama, bahwa pengampunan itu akan berdampak kepada jaminan keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian yang kebaikan yang kedua yang kita terima lewat pengampunan daripada Tuhan, itu adalah berkat-berkatnya Tuhan yang kita terima. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Kejadian pasal yang ketiga, setelah manusia jatuh di dalam dosa, dikatakan di sana bahwa bumi dan isinya terkutuk, ya, dengan berjerih lelah, karena duri mengeluarkan onak dan duri. Dengan berjerih lelah mereka akan bekerja sampai kemudian mereka mati kembali kepada debu tanah. Sementara perempuan, dia akan merasakan sakit pada saat melahirkan, ya. Dan ini menjadi sebuah tanda bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, tidak ada kebaikan. Ketika manusia ada di dalam dosa, di dalam dunia yang terkutuk ini, tidak ada kebaikan. Kebaikan hanya bisa kita terima ketika kita terima pengampunan yang daripada Tuhan. Pengampunan daripada Tuhan itu akan memulihkan yang tidak baik menjadi baik. Pengampunan Tuhan itu akan memulihkan yang sakit menjadi sembuh. Pengampunan Tuhan itu akan memulihkan yang retak kembali menjadi utuh. Jadi pengampunan Tuhan itu akan segala sesuatu yang jelek itu menjadi baik. Karena kita harus ingat bahwa kematian Yesus di atas kayu salib itu dikatakan terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Artinya apa? Artinya ketika berbicara mengenai kutuk, itu adalah sesuatu yang tidak baik. Tetapi anugerah pengampunan itu adalah sesuatu yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus 3,5 tahun berada di dunia ini, satu hal yang dilakukan oleh Yesus adalah memperkenalkan Allah. Jadi kalau kamu melihat aku, kamu juga melihat Bapakku, karena Bapakku dan aku adalah satu. Jadi melalui Yesus kita bisa mengenal Allah, kita bisa mengenal kebaikannya, kita bisa mengenal segala sesuatu yang indah, segala sesuatu yang luar biasa, dan itu semua dinyatakan oleh Yesus, ya. Dan berikutnya, ketika Yesus akan naik ke surga, Yesus katakan,
kamu akan menerima kuasa. Aku akan pergi meninggalkanmu, tetapi tidak akan meninggalkanmu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali. Itu dikatakan dalam firman Tuhan seperti itu. Dan Yesus datang kembali sebagai wujudnya sebagai Roh Kudus. Ya, Roh Kudus mempunyai kuasa yang sama dengan Yesus meskipun dalam rupa yang berbeda. Dan dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Hari ini Bapak Ibu Saudara, yang bisa membuat kuasa pengampunan itu menjadikan Bapak Ibu Saudara memiliki kuasa mengubah yang tidak baik menjadi baik, mengubah yang retak menjadi utuh, mengubah yang sulit menjadi mudah, melalui kuasa Roh Kudus. Ya. Dan ketika kita mencoba kira-kira yang bisa dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup saya itu seperti apa? Back to the Bible, back to the Injil. Ya, Injil itu ada Evangelion. Kitab Injil itu Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Matius, Markus, Lukas dan Yohanes itu semuanya berbicara tentang Yesus. Dan kalau saudara mau tahu apa yang bisa Roh Kudus lakukan dalam hidup ini, saudara lihat apa yang dilakukan oleh Yesus dalam keempat Injil itu. Kita melihat bagaimana orang yang buta melihat, orang yang lumpuh berjalan, orang yang mati dibangkitkan, 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang, perahu Petrus yang kosong penuh dengan ikan. Itu sesuatu yang tidak mustahil ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan saudara. Kamu akan menerima kuasa, kamu akan menerima kekuatan yang besar, dinamit, kekuatan yang besar, dan kamu akan menjadi saksi. Nah, ini yang harus kita sadari bersama-sama. Mengapa kita butuh pengampunannya Tuhan? Ya, kita butuh pengampunannya Tuhan, karena itu adalah salah satu-satunya jalan di mana di dalam kehidupan kita menerima pemulihan di dalam seluruh kehidupan ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu kisah di mana suatu saat ada perempuan yang berbuat zina yang dibawa oleh ahli Taurat, orang-orang Farisi kepada Tuhan. Tapi anehnya yang laki-laki nggak dibawa, hanya yang perempuan. Lalu mereka katakan, "Guru, Musa berkata bahwa jika ada orang yang hukum Musa berkata jika ada orang yang berzinah maka dia harus dilempari dengan batu." Apa yang dikatakan oleh Yesus? Baik, oke. Sekarang siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, silakan kamu lempari perempuan ini dengan batu terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara, saya yakin ketika perempuan itu dibawa kepada Yesus, hatinya hancur. Ketika dia dibawa kepada Yesus, kehormatannya sudah hancur. Ketika dia dibawa kepada Yesus, tidak ada harapan, dia hanya tertunduk, dia hanya nangis. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus memeluk perempuan itu, dan konon perempuan ini sebagai Maria Magdalena, dan Yesus katakan, "Aku juga tidak akan berbuat apa-apa kepadamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah pengampunan itu mengangkat derajat. Pengampunan yang Tuhan berikan itu akan mengangkat derajat. Kalau beberapa minggu yang lalu saya saksikan di salah satu kota yang ada di Amerika Latin, selama berabad-abad kota ini dipenuhi dengan penyembahan berhala dan menjadi kota yang miskin. Ya, saya lupa namanya karena ucapannya agak sulit. Tetapi kota itu menjadi kota yang diberkati oleh Tuhan ketika tiba-tiba ada satu keluarga yang berdoa untuk ketua dukun yang ada di kota itu, dan dia berdoa dan ketua dukun itu, kepala dukun itu bertobat terima Tuhan, sehingga seluruh kota itu percaya kepada Tuhan. Tuhan pulihkan, dan kota itu menjadi kota yang makmur, kota yang diberkati oleh Tuhan. Dan ini yang harus kita sadari bersama-sama. Lalu kemudian yang berikut, pengampunan itu diberikan kepada siapa?
Pengampunan itu diberikan kepada mereka yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, ada anugerah umum, ada anugerah khusus. Anugerah umum itu yang sifatnya seperti panas, seperti hujan. Itu semua orang terima. Tetapi anugerah khusus itu hanya diberikan oleh Tuhan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan. Keselamatan Tuhan berikan untuk semua orang, tetapi diterima kepada mereka yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu kemudian yang kedua, pengampunan itu diberikan kepada siapa? Kepada mereka yang mau diampuni. Ya, yang mau diampuni. Karena ada orang percaya dia tidak mau diampuni. Dalam arti dia masih nyaman, masih mau hidup terus di dalam kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ini kalau istrinya sekarang angel wes, angel. Sehingga ada dalam kehidupan orang percaya episode-episode dalam hidupnya adalah dimulai dengan kesusahan, diisi dengan kesusahan, dan diakhiri dengan susah. Susah terus. Ya. Nah, ini bukan rancangannya Tuhan, Pak. Rancangan Tuhan untuk saya dan saudara itu adalah rancangan damai sejahtera yang membawa kepada masa depan yang penuh pengharapan. Kalau Bapak Ibu Saudara mau lihat di dalam Alkitab, yang dikatakan sebagai bapak orang percaya, bapak orang beriman itu adalah Abraham. Dan Abraham itu bukan orang yang miskin loh. Abraham itu adalah orang yang diberkati. Mengapa Abraham itu diberkati? Karena Abraham hidupnya menurut apa yang Tuhan katakan. Ya, dalam Galatia, sebagaimana halnya kita beriman, sebagaimana halnya juga Abraham beriman, demikian juga berkatnya Abraham itu juga akan kita terima oleh karena kita sama-sama beriman seperti Abraham. Nah, ini penting untuk kita sadari, ya. Jadi jangan biarkan di dalam kehidupan kita itu ada bercak-bercak dosa, ada noda-noda dosa. Kalau noda kotoran dibersihkan dengan daya, ya dayalah. Tapi noda-noda dosa itu harus kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan. Sejauh timur dari barat, demikian Tuhan akan membuang dosa kita. Semerah seperti kermisi akan disucikan seputih salju. Saya yakin setiap Bapak Ibu Saudara yang hadir pagi hari ini semuanya rindu menjadi orang-orang percaya yang diberkati oleh Tuhan. Menjadi orang percaya yang menerima keajaibannya Tuhan. Dan itu bisa terjadi ketika kita menerima pengampunannya Tuhan. Dan pengampunannya Tuhan bisa terjadi ketika kita mau datang kepada Tuhan dan kita mau katakan, Tuhan, ampuni aku. Aku mau hidup bagimu. Aku milikmu, aku punyamu. Tubuhku ini adalah bait roh Allah. Tubuhku ini adalah rumah Tuhan. Aku bawa kembali kepadamu. Dan saudara akan melihat seperti Matius 6:33, usahakanlah agar Kristus memerintah atas hidupmu dan lakukanlah firman-Nya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan ini yang akan kita terima. Saya yakin dan percaya ketika hidup kita beres dengan Tuhan, ketika kita sudah terima pengampunnya Tuhan, Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi di sekitar kita, kita akan tetap kuat berdiri. Tidak hanya kuat berdiri, tidak hanya berjalan, tetapi berlari, diberkati dan menjadi saksi. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama